Oke, selanjutnya kita ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pertama itu adanya subjek dan objek penelitian. Subjek yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Koswisma Pramuka sebagai tempat penelitian dan pengimplementasian alat monitoring sistem pendeteksi suhu kelembapan, gas, dan api, dan menggunakan SP32 sebagai mikrokontrol. Kemudian alat dan bahan pada penelitian ini, pertama itu ada perangkat keras yang terdiri dari laptop yang berfungsi sebagai membuat coding, smartphone untuk melihat hasil, SP32 sebagai mikrokontrol, sensor api digunakan untuk mendeteksi api, sensor DHT untuk suhu dan kelembapan, sensor MQ135 untuk melihat kadar gas, dan kabel jumper sebagai penghubung pada rangkaian alat. Kemudian di perangkat lunaknya itu ada Windows 11 digunakan sebagai sistem operasi pada laptop, Android untuk sistem operasi pada smartphone, Blink untuk koneksi antar alat dan aplikasi, dan Arduino IDE digunakan untuk menjalankan program yang ada pada SP32. Kemudian adanya diagram alir pada penelitian. Pada bagian ini menjelaskan tentang tahapan penelitian yang nantinya dilakukan dalam membuat rancangan monitoring suhu dan kelembapan gas dan api pada Koswisma Pramuka Purwokerto. Tahap penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi dan merumuskan masalah serta menetapkan tujuan penelitian. Setelah menetapkan tujuan, dilanjutkan mencari dan mengumpulkan referensi data dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan, dan implementasi analisis kebutuhan sistem, melakukan perancangan sistem dan pengujian sistem, dan langkah terakhir adalah mengevaluasi hasil sistem. Berikut adalah diagram alir penelitian. Penjelasannya itu, pertama itu ada studi literatur. Studi literatur ini adalah tahap untuk pencarian dan pengumpulan literatur, kajian, dan informasi untuk mendukung pembuatan sistem yang nanti yang akan diteliti melalui peneliti sebelumnya berupa buku referensi, jurnal, dan artikel. Kemudian observasi dan wawancara. Observasi merupakan suatu proses atau metode yang dilakukan secara langsung yang memiliki sifat akurat dan spesifik, serta proses pencarian dan pengumpulan data dilakukan langsung dari pemilik Koswisma Pramuka sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan data. Kemudian wawancara merupakan proses pengumpulan informasi melalui tanya jawab dengan pemilik kos. Kemudian pengumpulan kebutuhan. Tahap ini peneliti mulai menganalisis apa saja kebutuhan komponen dan alat yang diperlukan untuk membuat alat monitoring pada Koswisma Pramuka berdasarkan hasil studi literatur, observasi, dan wawancara yang telah dilakukan. Kemudian menentukan metode penelitian. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode prototype. Prototype merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membuat skema rancangan sistem. Dengan menggunakan metode prototype ini dapat mengetahui gambaran rancangan sistem yang akan dibuat dan dapat mengetahui kesalahan serta kekurangan dari rancangan sistem yang telah dibuat. Kemudian implementasi metode penelitian itu ada beberapa bagian, yaitu pertama quick plan. Pada tahap ini peneliti sudah melalui proses sebelumnya dan peneliti memperoleh data dan informasi yang akurat. Kemudian modeling. Tahap modeling ini adalah ini membuat suatu sistem perancangan hardware dan juga software, di mana software dan hardware nanti akan diimplementasikan pada sistem monitoring. Pertama itu ada perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian ada desain. Desain ini ada dua tahapan untuk desain perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama itu di perangkat kerasnya itu ada diagram blok. Diagram blok nantinya merupakan sebuah gambaran dalam perencanaan pembuatan sistem. Hasil dari sensor-sensor akan pada SP32 yang sudah terhubung ke internet, kemudian akan masuk ke Blink. Ketika pengguna terhubung ke internet, pengguna dapat mengakses aplikasi yang telah diunduh pada Google Play Store sebagai tampilan termuka. Berikut adalah gambaran dari diagram blok. Kemudian skema. Berikut adalah skema dari rangkaian alat monitoring yang akan nanti dibuat. Yang merah itu sensor flame, biru itu sensor DHT11, hijau itu sensor gas, dan yang hitam itu merupakan SP32. Kemudian flowchart sistem perangkat keras. Ini penjelasannya itu adalah flowchart sistem perangkat keras adalah alur sebuah proses pembuatan sistem dari awal sistem hingga akhir. Ini pada gambar di bawah menunjukkan tahap awal dimulai dengan sensor yang mendeteksi setiap program yang sudah ditentukan, kemudian sensor akan saling terkoneksi. Data yang diperoleh dari sistem
setiap sensor akan dikirim ke Blink melalui mikrokontrol SP32 dengan syarat mikrokontrol harus terhubung dengan internet. Untuk melihat data tersebut, pengguna juga harus menggunakan aplikasi yang telah dirancang dengan syarat laptop atau smartphone harus terhubung ke internet juga. Kemudian lanjut, ini adalah flowchart sistem perangkat keras. Kemudian perancangan perangkat lunak itu pertama itu ada desain dari use case-nya itu aktor akan dapat mengecek suhu dan kelembapan, cek kadar dan cek keberadaan api. Kemudian lanjut ke tahapan selanjutnya, konstruksi. Pada tahap konstruksi akan dilakukan proses perancangan sistem yang sesuai. Proses konstruksi ini dapat dilakukan ketika proses sebelumnya telah dilakukan. Kemudian lanjut deployment and feedback. Pada tahap deployment and feedback ini akan mengevaluasi keseluruhan sistem dengan menggunakan metode black box sebagai metode pengujian dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil dari evaluasi. Kemudian adanya tahapan selanjutnya implementasi sistem. Tahapan implementasi sistem merupakan proses pengimplementasian seluruh sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang nanti akan dirancang dan dibangun hingga membentuk fisik suatu alat lengkap dan saling terhubung. Berikut adalah gambar skema implementasi yang nantinya akan dipasang pada kos Wisma Pramuka. Kemudian selanjutnya pengujian seluruh sistem. Pengujian keseluruhan sistem ini adalah tahapan pengujian untuk keseluruhan sistem yang telah dirancang dan diprogram serta dapat beroperasi dengan baik. Pada proses pengujian ini akan dilakukan di lokasi kos Wisma Putra, Wisma Pramuka untuk melihat apakah keseluruhan sistem ini telah sesuai menyelesaikan masalah di tempat penelitian. Teknis pengujian ini adalah alat akan melakukan monitoring selama 2 minggu dan nantinya hasil monitoring dan akan dilihat hasil monitoring alat terhadap kamar yang akan diuji coba. Kemudian evaluasi seluruh sistem. Tahap evaluasi keseluruhan sistem terjadi setelah tahap-tahapan sebelumnya. Setelah seperti implementasi sistem secara langsung pada tempat dan subjek penelitian. Proses evaluasi ini akan dilakukan untuk mengetahui parameter keberhasilan kegiatan penelitian yang dilakukan dan untuk dapat menguji apakah sistem yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik. Evaluasi ini adalah menjadi dasar bagi penelitian untuk mengetahui seberapa baik kinerja sistem dan mencapai keberhasilan sesuai dengan keinginan, manfaat, dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian tahapan terakhir yaitu penulisan laporan. Membuat laporan adalah langkah terakhir dalam proses ini. Setelah menyelesaikan keseluruhan seri, nantinya peneliti akan menulis dan merangkum temuan dari fase sebelumnya. Laporan ini akan menjadi tugas akhir dari mata kuliah Internet of Things. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kepada Saudara Fransiskus atas penjelasannya. Demikianlah presentasi dari kelompok GG Squad. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.